Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang terkait KMBM tryout UTBK ke-7 ya. Sekarang kita akan bahas yang literasi bahasa Indonesianya. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan data statistik Organisasi Kesehatan Dunia. Itu ada jawabannya di B. Kenapa B? Karena kita bisa lihat di bagian ini awal. Data statistik, kata kuncinya data statistik Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa di dunia terdapat 500 jenis penyakit. Jadi di sini data statistiknya membahas tentang 500 jenis penyakit ya. Dan kalau lihat di pilihan jawabannya itu ada 150 jenis. Kira-kira dari mana 150 jenis ini? 150 jenis ini yaitu perhitungan dari nih 500 jenis penyakit dan hanya 30%. Jadi 30% dari 500 itu berapa? 150 kan? Makanya jawabannya ada di B. Oke, kemudian nomor 2. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi paragraf 3 teks di atas. Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Secara di awal-awal kan dijelasin ya kalau misalnya katanya yang tradisional itu di luar nalar ilmu dan nalar logika, jadi tidak dapat dijelaskan. Tapi kalau misalkan orangnya itu apa namanya selintas mungkin kayak tidak masuk akal, tapi kalau dilihat lagi ternyata masih bisa, dan itu ada di sini. Namun bagi orang yang berperhatian, apalagi yang sudah mendalami konsep pengobatan panas telapak tangan, tentu saja cara pengobatan itu memang beralasan dengan dukungan pengetahuan yang metodis, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Kenapa? Karena katanya panas tubuh orang normal senantiasa berada pada kisaran 37 derajat Celcius. Perpeliharaan nilai normal suhu tubuh tersebut semata-mata oleh adanya mekanisme sistem keharmonisan tubuh. Nah, jadi katanya masih bisa dibuktikan karena alasan-alasan tersebut. Makanya yang C jawabannya. Kemudian lanjut nomor 3. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah kita lihat di sini ada jawabannya itu yang B. Kenapa yang B? Kita lihat yang A. Flu burung dan demam berdarah menyerang lagi. Kalau misalkan jadi simpulan harus menyeluruh ya, harus lengkap. Kalau misalkan hanya tentang menyerang lagi, kan isinya juga ada tentang kerugian ya, yang mana katanya banyak korban, kemudian banyak ternak yang harus dimusnahkan gitu kan, makanya tidak hanya menyerang saja. Kemudian yang B, kenapa yang B? Karena di sini ada kata kerugian. Kerugian di sini meluas ya. Mulai dari kerugian dari segi tadi peternak yang kehilangan hewannya, hewan ternaknya, kemudian juga ada demam berdarah yang memakan banyak korban gitu. Kemudian yang C, unggas yang terserang flu burung terpaksa dimusnahkan. Nah, tidak hanya pemusnahan tentang flu burung, tapi juga ada tentang demam berdarah. Jadi yang C kurang lengkap. Yang D, banyak korban demam berdarah yang meninggal. Apakah hanya korban demam berdarah? Ada simpulan untuk jadi simpulan? Enggak ya. Tapi kerugian yang tadi juga ada tentang flu burung yang unggas-unggasnya harus dimusnahkan. Yang E, korban demam berdarah lebih banyak daripada flu burung. Di teks juga tidak hanya terkait dengan korban, tapi juga kerugian lainnya ya. Kerugian peternak tadi. Makanya untuk jadi jawaban dan untuk jadi simpulan di sini itu yang B, karena kerugian ini lebih meluas gitu untuk dijadikan simpulan. Oke gitu. Lanjut nomor 4, dari bacaan di atas diketahui bahwa apa? Flu burung hanya menyerang unggas, apakah benar? Tidak ya, ada juga orang yang terkena flu burung menyerang unggas saja. Iya memang, tapi tidak hanya flu burung kan. Kemudian yang B, baik flu burung maupun demam berdarah sama-sama maaf salah lihat. Yang B, flu burung tidak menyerang manusia. Menyerang nggak? Menyerang ya. Sama-sama memakan korban juga. Yang C, pemerintah menyiapkan dana. Nah ini jawabannya. Kenapa? Jadi dari bacaan itu dapat diketahui bahwa di sini ada di teksnya. Nah, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan dana miliaran rupiah untuk menanggulangi meluasnya flu burung. Kalau yang
D kenapa salah? Karena tidak menyinggung tentang 3M efektif ya. Yang E juga sama, pemusnahan unggas yang terserang flu burung agar dilakukan. Tidak hanya itu juga yang bisa kita ketahui dari teks tersebut. Makanya jawabannya di C. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini kita masuk ke teks baru, ada teks A dan teks B. Kita lihat soalnya dulu. Berdasarkan isi teks B, kepada siapa penulis berpihak? Nah, kita lihat di sini teks B membahas tentang apa? Salah satu cara untuk meningkatkan etos kerja adalah menggunakan saluran sistem nilai paternalistik. Paternalistik yang umumnya dianut oleh bangsa Indonesia. Umumnya pada masyarakat paternalistik, sistem nilai yang dianut akan lebih mudah berubah apabila perubahan itu dimulai oleh patron yang menjadi panutan masyarakat itu. Dalam kehidupan masyarakat model kehidupan pada dasarnya adalah tiruan dari model-model kehidupan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Oleh karena itu, para pemimpin di sini banyak menyinggung para pemimpin ya. Masyarakat baik pemimpin tingkat daerah maupun tingkat tinggi dapat menjadikan dirinya sebagai alat tiruan bagi peningkatan etos kerja masyarakat. Nah, di sini bisa terlihat ya kecondongannya, yang mana pemerintah menjadi cerminan bagi masyarakatnya. Nah, kira-kira ada nggak jawabannya? Jawabannya ya ada ya, jawabannya memang pemimpin Indonesia. Jadi yang teks B itu penulisnya berpihak kepada pemimpin Indonesia. Lanjut yang nomor 6, informasi apa yang dimuat pada teks A tetapi tidak dimuat pada teks B. Kalau tadi kita lihat yang B itu membahas tentang etos kerja. Nah, yang A apa? Ada pendapat bahwa etos kerja masyarakat Indonesia relatif rendah daripada bangsa-bangsa Asia. Rendahnya tingkat kemajuan tidak berkaitan sama sekali dengan rendahnya etos kerja. Ini, kemakmuran dari kesejahteraan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh etos kerja. Apakah tadi tidak dibahas ya tentang kesejahteraan kemakmuran itu dipengaruhi oleh etos kerja, tapi lebih ke bagaimana masyarakat bisa memiliki etos kerja, yaitu tadi bercermin pada pemimpin kan. Kalau yang B, nah, kita lihat jawabannya itu yang ada hubungan antara etos kerja dan kesejahteraan. Betul ya? Yang di B tidak membahas tentang kesejahteraan, tapi kalau yang A membahas ini ada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh etos kerja. Oke. Saya jawabannya yang E, jelas ya. Lanjut nomor 7, perbedaan tujuan penulis teks A dengan teks B. Apa nih kira-kira perbedaan? Jawabannya ada di B, yang teks A berargumentasi, teks B mencontohkan. Ya, betul ya. Kalau kita lihat di sini, teks A berpendapat, namun ada juga yang membantah pendapat itu. Ada juga pendapat itu, oke? Berarti sini ada pendapat atau argumentasi, argumen. Nah, kalau di teks B itu mencontohkannya dilihat dari mana? Di sini kita lihat dalam kehidupan masyarakat, model-model kehidupan pada dasarnya adanya tiruan dari model-model kehidupan para pemimpin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat contoh-contoh dari pemimpin bagaimana bentuk etos kerja yang baik itu seperti apa. Tidak ada pendapat ya di B. Makanya jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Ini ada teks 1 dan teks 2. Kita lihat dulu soalnya. Apa simpulan kedua teks di atas? Wow, kita harus lihat dulu ya teksnya. Kalau di sini jawabannya apa? Produk SS canggih dan memudahkan kehidupan manusia. Perhelatan Forum SS kembali digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Acara ini bertujuan memperkenalkan produk terbaru SS yang dipasarkan di Asia Tenggara. SS telah menjadi brand dengan pertumbuhan yang cepat di kategori aplikasi rumah tangga dan ponsel pintar. SS memantau keinginan konsumen untuk menghadirkan produk-produk yang memudahkan kehidupan manusia. Produk SS yang hadir di tahun ini semuanya terkoneksi. Produk-produk tersebut membangun ekosistem yang mampu menghubungkan produk melalui jaringan internet. Oke, di sini bisa terlihat kalau misalnya SS ini bisa memudahkan kehidupan manusia. Nih ya, memudahkan kehidupan manusia. Lihat lagi yang 2. Kulkas yang diotaki oleh sistem operasi Android ini mampu mengakomodasi dapur televisi terbaru yang dilengkapi dengan teknologi quantum dot. Teknologi ini diklaim menawarkan kualitas gambar realistis. Nih, kita lihat di sini ada mesin cuci generasi terbaru yang dapat dikontrol lewat perangkat ponsel. Jelas ya, dari adanya alat-alat canggih ini memudahkan manusia untuk
melakukan aktivitasnya gitu ya. Kayak mesin cuci, dikontrol perangkat ponsel, enak banget tuh. Nah, kita lihat tadi di jawabannya ada C, produk es canggih dan memudahkan kehidupan manusia. Betul ya, jawabannya yang C, karena tadi terlihat dengan produk SS ini, manusia lebih mudah dan lebih canggih juga. Jawabannya yang C. Nomor 9, kalimat manakah yang maknanya sejajar dengan kata mengakomodasi pada kalimat 3 teks 2? Mengakomodasi, kata akomodasi itu berasal dari kata menyediakan di kalimat 3 ya. Kulkas yang diotaki oleh sistem operasi Android ini mampu mengakomodasi setara dengan menyediakan ya. Betul, jawabannya yang A. Panitia menyediakan fasilitas penginapan secara gratis bagi peserta luar kota. Jadi kata kuncinya akomodasi itu penyediaan atau menyediakan. Oke, jawabannya yang A. 10. Informasi manakah yang terdapat pada teks 1 tetapi tidak terdapat pada teks 2? Jawabannya yang B. Kenapa? Kita lihat di sini ada pembahasan tentang forum SS Convention Convention Center. Di sini dibahas ya yang di 1, tapi yang di 2 tidak, karena yang 2 ini lebih condong ke pemaparan tentang produk-produknya saja. Tidak membahas tentang perhelatan forum tersebut. Makanya jawabannya yang B. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke nomor 11. Soalnya pesan tersirat dari paragraf 1. Pesan tersirat berarti tidak tertulis ya. Tersirat itu berarti tidak tertulis. Kalau tertulis berarti tersurat. Nah, di sini katanya pesan tersirat. Di paragraf 1, kalau lihat di jawabannya itu, kebudayaan Indonesia sekarang tidak sama. Kata tidak sama dengan yang dahulu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa bisa dikatakan tidak sama, karena adanya kata perubahan ya. Adanya kata perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh unsur-unsur globalisasi. Makanya jawabannya perubahan. Kebudayaan Indonesia sekarang tidak sama dengan yang dahulu karena tadi adanya perubahan itu. Kalau misalkan yang B, kebudayaan Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dari perubahan karena adanya dampak globalisasi nggak selalu ke kemajuan ya, kemajuan ke yang pesat, karena kalau kemajuan pasti ke hal yang positif. Nah, kalau ini kan pasti ada dampak negatifnya bagi kebudayaan Indonesia. Kalau yang D, kebudayaan asal merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah, di sini tidak menyinggung tentang adanya perubahan ya. Sedangkan di teks condongnya lebih ke menjelaskan adanya perubahan karena globalisasi. Kemudian yang eh, kebudayaan Indonesia diperkaya oleh unsur kebudayaan global. Belum tentu jadi kaya ya, karena bisa aja adanya budaya luar yang masuk itu malah jadi menggeser nilai-nilai moral yang ada di Indonesia. Kemudian yang A, sejak dahulu Indonesia kaya dengan budaya yang beragam. Betul tidak? Ya, memang, tapi yang dibahas bukan itu ya. Lebih ke perubahannya. Oke, lanjut nomor di 12 apa soalnya? Sikap penulis pada pembaca di atas. Pada bacaan di atas adalah, nah, kalau kita lihat di sini itu penulis memaparkan tentang bagaimana dampak negatifnya dari globalisasi ini. Nih Kak, dia bilang di sini dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih. Kalau perkembangan teknologi canggih pasti halnya bagus ya, suatu hal yang bagus. Nah, tetapi di sini lanjutkan, tetapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya sosial. Yang mana kalau sudahnya bergeser nilai-nilai budaya sosial, itu bisa merubah ke banyak hal. Untuk contoh kecilnya mungkin apa tuh, budaya berpakaian ya, yang semula kayak Indonesia lebih ke tertutup gitu, sopan tertutup, tapi dengan adanya masuknya budaya asing, dengan model-model pakaian yang terbuka, sehingga bisa menggeser nilai budaya sosial yang semula terlihat lebih baik daripada adanya perubahan itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian dari situ kita bisa lihat kalau di sini ada keprihatinan dari penulisnya. Prihatin tuh tidak selalu berkaitan dengan hal yang menyedihkan ya,
tapi bisa juga kewas-wasan. Nah, di sini ada kewas-wasan juga dari penulisnya. Makanya jawabannya itu prihatin. Lanjut nomor 13. Di nomor 13 ini diminta untuk membuat simpulan. Simpulan dari paragraf tersebut adalah, nah kita lihat di sini ada kata kuncinya maraknya penggunaan plastik ya. Penggunaan plastik kemudian menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai katanya. Plastik merupakan bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Anorganik, tidak ramah lingkungan. Nah, kenapa bisa tidak ramah lingkungan? Disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur, dan terurai oleh tanah sehingga plastik ini tidak ramah lingkungan. Butuh ratusan tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Ingat kalau simpulan harus ada keseluruhannya ya. Nah, dan yang ada di semua poin ini itu ada di C. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena butuh beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dari tanah. Ini kan ada ya di bawahnya. Jadi dari awal sampai akhir ada di C. Lanjut nomor 14. Di 14 simpulan isi kutipan teks tersebut. Kira-kira apa nih simpulannya? Di sini simpulan isi kutipan teks tersebut adalah, nah oke, kita lihat di teks ini ngebahas tentang hujan deras. Hujan deras sejak pukul 9 sejumlah lokasi di Bandung terendam banjir. Jadi dari hujan deras ini menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya kemacetan lalu lintas terjadi. Kemudian, nah kalau lihat simpulan di sini kita lihat yang apa, pemerintah telah mengantisipasi musibah banjir. Tapi kan kalau yang A tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan kalau pemerintah ini mengatasi, belum ya, baru ada pemberitahuan kalau emang terjadi banjir. Kemudian yang B, hujan mengguyur Bandung sejak kemarin pagi. Ini tidak lengkap. Yang C, antrian kendaraan penyebab kemacetan lalu lintas. Kan gak cuman, bukan penyebab lalu lintas ya. Penyebabnya karena banjir tadi kan, yang bikin macet itu. Nah, tepatnya itu yang D, hujan deras menyebabkan banjir dan macet. Terendam banjir, kemudian sini ada kemacetan. Jadi kemacetan ini juga ditimbulkan karena banjir tadi, hujan derasnya. Kemacetan membuat kendaraan menumpuk. Ini juga tidak bisa dijadikan simpulan karena tidak membahas tentang banjirnya juga. Makanya jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor berapa? 15. Gagasan dalam kalimat satu dapat diungkapkan melalui kalimat. Nah, jawabannya itu yang E. Kenapa yang E? Di kalimat satu dibahas bahwa sudah sebulan lebih ya. Sudah sebulan lebih. Berarti belum jauh gitu. Kalau misalkan yang A ada kata sejak bulan lalu. Sejak bulan lalu belum tentu dia sekarang yang nulis itu posisinya di bulan selanjutnya tapi belum begitu jauh gitu. Kebayang nggak? Ya kurang lebih gitu ya. Kemudian ada kata mengurusi. Mengurusi di sini itu eh tepatnya itu harusnya bukan mengurusi tapi mulai sibuk gitu ya. Mulai sibuk dengan aktivitas pelajaran. Makanya salah. Yang B juga sama, selama sebulan lebih, bukan selama sebulan lebih ya, harusnya sudah sebulan lebih. Kemudian yang C, kesibukan kuliah dan urusan pelajaran sudah dijalani bersudut sejak bulan lalu. Nah, sama kayak yang A, kurang tepat juga. Yang D, bersudut masuk kuliah dan mengurusi pelajaran, sama juga. Ini kesalahannya di sini. Nah, yang benar itu yang bersudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari sebulan. Gitu ya. Lanjut nomor 16. Manakah pernyataan yang menampilkan situasi serupa dengan situasi di dalam bacaan di atas? Kalau kita lihat di sini ngebahas tentang apa? Tentang jawabannya itu yang C, seorang anak desa lama sekolah di luar negeri dengan beasiswa dan kembali untuk membangun desanya. Ya, karena di sini bersudut juga sama mendapatkan beasiswa. Oke. Lanjut nomor 17. 17 ini udah masuk teks baru. Soalnya menurut bacaan, alasan utama dikembangkannya mobil listrik itu untuk apa? Itu yang pertama, cadangan minyak bumi akan segera habis. Nah, jadi kan kalau misalkan mobil listrik itu di sini jelasin ya.
untuk apa namanya? Kalau mobil listrik menggunanya pakai baterai, sedangkan mobil yang pada umumnya itu pakainya minyak bumi atau BBM gitu ya. Nah, makanya di sini alasan utamanya itu untuk mengantisipasi karena cadangan minyak bumi akan segera habis. Lanjut nomor 18, berdasarkan bacaan di atas, kekurangan dari mobil listrik. Di sini apa? Ya, ada di teks nih. Kita lihat. Nih, paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Jadi itu ya, kurangannya juga. Jawabannya yang 18, yang D. Lanjut nomor 19, manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di teks? Bacaan di atas. Nah, yang tidak sesuai itu yang B. Mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai. Nih, tidak sesuai ya, justru dia yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Jadi tidak bisa digunakan jarak jauh. Sedangkan di pilihannya dikatakan itu bisa digunakan dalam jarak jauh. Makanya pernyataan yang B itu salah. Nomor 20, kalimat simpulan yang melengkapi paragraf tersebut. Ular, biawak, cicak, dan sebagainya termasuk jenis binatang melata. Seperti jenis binatang lainnya, binatang-binatang tersebut memerlukan air. Begitu juga tumbuh-tumbuhan misalnya. Mawar, misalnya mawar, kelapa, atau sawo. Manusia juga memerlukan air. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sangat memerlukan air. Jawabannya itu yang C. Dengan demikian, semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Kenapa? Dengan demikian ini menyinggung lagi pernyataan sebelumnya ya. Kalau dikatakan makhluk hidup sangat memerlukan air. Kalau misalkan yang B, kenapa salah? Tidak hanya tumbuhan, tapi juga eh, apa tuh namanya, manusia juga manusia juga memerlukan air ya, dan manusia tidak termasuk dalam tumbuhan, makanya yang B itu salah. Kemudian yang A, jadi semua manusia memerlukan air, tidak hanya manusia kan, tapi juga tumbuhan yang memerlukan air. Yang D, setiap orang memerlukan air, sama, karena bukan setiap orang ya, tapi juga tumbuhan. Oleh karena itu, semua binatang, nah tidak hanya binatang, tapi juga manusia memerlukan air, makanya jawabannya yang C. Karena manusia dan tumbuhan itu masuk ke dalam kategori makhluk hidup. Oke, lanjut nomor 21. Simpulan paragraf di atas adalah, oke kita lihat. Di sini ada, meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Katanya menanam bonsai ini cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak dapat disepelekan. Sebab seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Jawabannya itu yang mana nih? Yang D, menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan ya. Jawabannya yang D, karena itu poin-poin yang tadi kita lingkari ada di D. Kenapa nggak yang E, menanam bonsai cukup sulit karena penanaman tidak menguasai teknik perawatan. Tidak ada kata berbagai ya, karena tekniknya nggak cuma satu di sini. Yang C, cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. Bukan cara menguasai tekniknya, tapi memang teknik menanamnya ya. Saya salah. Yang B, bonsai bentuknya mungil dan berukuran kecil. Ini tidak bisa jadi simpulan karena tidak lengkap. Tidak hanya menjelaskan tentang bentuknya saja. Yang A, teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. Ya, bisa, tapi apa yang tidak bisa disepelekan? Kenapa? Karena apa? Harusnya dijelasin ya, teknik menanam bonsai itu banyak. Tidak hanya satu, tapi berbagai. Nomor 22, simpulan paragraf di atas. Oke, kita lihat. Di sini paragrafnya, beta karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Jadi katanya beta karotin atau vitamin A
merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata ya. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta karotin sejak dini. Nah, jawabannya itu betul ya. Yang A, beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Ini cocok di simpulan. Kita kalau yang B kenapa nggak cocok? Beta karotin disebut juga vitamin A. Enggak, kurang lengkap ya. Yang C, beta karotin tidak dapat menyembuhkan kebutaan. Tidak dapat menyembuhkan kebutaan tetapi memperbaiki kondisi mata ya. Jadi masih memiliki manfaat yang besar juga. Kemudian yang D, beta karotin dapat mencegah penyakit katarak karena bersifat antioksidan. Tidak hanya itu, jadi kalau simpulan harus ada dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau misalkan lihat yang akan beta karotin sangat penting. Nah, secara tidak langsung sangat pentingnya ini tuh mengungkap adanya manfaat-manfaat beta karotin tadi ya. Yang E, beta karotin dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin. Ini juga tidak mencakup keseluruhan. Makanya jawabannya yang A karena tadi ada kata sangat penting yang berarti bahwa banyak manfaatnya gitu ya beta karotin ini untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya gitu. Lanjut nomor 23. Berdasarkan informasi pada gambar, simpulan yang tepat mengenai konsumsi gula dan lemak. Kita lihat di gambar ini ada gula, garam, konsumsi maksimal lemak. Berdasarkan informasi pada gambar, simpulan yang tepat mengenai konsumsi gula dan lemak. Berarti ini ya, gula dan lemak. Oke. Konsumsi gula berlebihan, katanya apa nih? Berkaitan erat dengan obesitas yang merupakan faktor risiko diabetes. Indonesia menduduki peringkat 7 dunia. Kemudian yang lemaknya, pembatasan lemak terkait dengan ancaman obesitas dan penyakit kardiovaskular. Nah, kita lihat di sini, tidak mengonsumsi gula dan lemak melebihi anjuran dapat menghindarkan kita dari masalah kesehatan. Betul ya? Karena kalau misalkan kebanyakan gula nanti dapat penyakit gula. Kalau misalkan lemak kebanyakan katanya mendapatkan ancaman obesitas dan penyakit kardiovaskular. Ini jawabannya yang E. Lanjut nomor 24, berdasarkan informasi pada gambar, pernyataan yang paling mungkin benar. Yang paling mungkin benar, kita lihat yang A, batas maksimal kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah 5 kilo. Di 22% diantaranya mengalami kenaikan berat badan sekitar 2,5 sampai 5 kilo. Enggak ya? Kemudian yang B, hanya sebagian responden yang mengalami kenaikan berat badan. Nah, ini kemungkinan benar. Yang C, semua responden memiliki untuk berdiam diri di rumah selama pandemi. Ya, jawabannya tadi yang memungkinkan benar itu yang B ya, hanya sebagian responden yang mengalami kenaikan berat badan. Karena tadi di sini bisa kita lihat, nah 22% diantaranya mengalami 22% kenaikan berat badan sekitar 2,5 sampai 5 kilo itu sebagiannya kan, tidak keseluruhan. Lanjut nomor 25. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini yang pernyataan yang benar? Oke. Lulusan SMK dapat mengembangkan kemampuan teknisnya saat sudah berada di dunia kerja, betul? Enggak ya? Belum tentu. Yang dua, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, ini memungkinkan ya, makanya jawabannya yang B. Kalau yang C, SMK telah banyak menciptakan sumber daya manusia yang terampil untuk dunia kerja sehingga memudahkan para pencari kerja. Kalau misalkan yang C ini benar, berarti harusnya tidak ada pengangguran tertinggi. Makanya pernyataan ini pasti salah. Kemudian yang D, banyaknya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMP yang tidak terampil dan bermutu dalam dunia kerja. Nah, tidak menentukan ya.
Nomor lagi. Yang pilihan E, sumber daya manusia yang tampil dan bermutu untuk dunia kerja dihasilkan oleh lulusan pendidikan SMK. Enggak juga, karena tadi kita lihat kalau misalkan katanya SMK itu tercatat sebagai penyumbang pengangguran tertinggi ya, makanya yang E juga pasti tidak tepat. Nah, jawabannya yang B ya, jelas ada di teks juga. Oke, lanjut nomor 20. 20 berapa? 26. Kalimat yang dapat melemahkan argumen pada paragraf pertama. Kita lihat paragraf pertama. Infertilitas adalah masalah yang ditakuti oleh pasangan suami istri yang berharap mendapatkan momongan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidaksuburan, salah satunya adalah obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Pada perempuan, siklus menstruasi dikontrol secara ketat oleh interaksi antara otak, ovarium, dan rahim. Oke, jawabannya itu ada di C. Kenapa yang C kita lihat tidak menutup kemungkinan konsumsi obat-obat juga dapat membantu untuk memperbesar peluang kehamilan, katanya gitu ya. Nih, di sini kan banyak hal yang menyebabkan ketidaksuburan. Salah satunya adalah obat-obatan yang rutin dikonsumsi pada perempuan. Siklus menstruasi dikontrol secara ketat. Nah, ini ya, katanya di sini kan salah satunya adalah obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Nah, ini pendapat ini bisa jadi lemah karena benar, banyak juga kok obat-obatan yang dikonsumsi dengan tujuan untuk memungkinkan atau membantu memperbesar peluang kehamilan. Makanya pendapat itu bisa lemah. Lanjut nomor 27, berikut ini yang bukan makna dari kata siklus. Siklus itu apa? Daur, siklus hujan. Siklus hujan, kalau siklus hujan kan daur ya. Ada alurnya gitu, kemudian terus membuat siklus yang sama gitu. Berarti daur masih memungkinkan, putaran waktu juga masih memungkinkan karena siklus terjadi secara berulang. Kemudian peredaran, siklus peredaran darah itu juga sama ya. Siklus itu perbuatan yang berulang, rangkaian kejadian berulang-ulang, betul. Nah, kalau jalur ini tidak tepat karena jalur itu tidak masuk ke makna siklus, tidak ada kata pengulangan. Kalau jalur biasanya cuma sekali aja, satu jalur gitu ya, cuma sekali terjadi. Kalau misalkan siklus pasti ada pengulangan kejadian atau rangkaian kejadian, betul. Lanjut nomor 28. Tema pada penggalan tersebut adalah, kita lihat temanya ini, apakah cinta pantas dikenang? Oke. Apakah cinta pantas dikenang? Berarti membahas tentang cinta nih ya. Dibangun demi memberikan rasa kehilangan, pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang berbicara. Iring-iringan pelayat lambat laun menyurut, satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan, tentu akibat mereka saling mencintai. Kemudian, andai tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain. Seperti mengganti tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Tak ingin menulis surat atau menelponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun. Tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, dan sesekali mencium. Cerpen Hari Terakhir Mencintaimu karya Kurnia Effendi. Nah, kira-kira temanya apa nih? Persahabatan, persaudaraan. Kalau kita lihat dari sini jelas ya tentang percintaan. Kenapa tadi ada katanya intinya dia tuh sedang merindukan seseorang, percintaan, sampai dia mengingat kematian pun menghubungkannya dengan percintaan karena katanya kalau misalkan dia tidak mencintai kepada orang yang meninggal itu, maka pemakaman juga akan seperti pekerjaan yang sepele gitu dilakukan. Tidak akan ada tangisan. Makanya temanya tentang percintaan. Kalau persahabatan enggak, persaudaraan juga tidak. Kedamaian pertemanan juga tidak. Jadi dari awal juga sudah jelas itu ada percintaan, bahkan judulnya pun Hari Terakhir Mencintaimu, jadi jelas temanya tentang percintaan. Nomor 29, nilai kehidupan yang mendominasi pada penggalan tersebut adalah nilai
Jawabannya nilai sosial. Kenapa nilai sosial? Karena di sini kita bisa melihat hubungan antar makhluk hidup ya. Hubungan antar makhluk hidup. Di mana dia merasakan kesedihan yang sama dengan keluarga yang ditinggalkan. Itu juga masuk ke nilai sosial. Agama tidak, karena tidak berhubungan dengan ketuhanan. Moral juga tidak. Jadi di sini lebih ke hubungan antar manusianya. Makanya jawabannya B. Kemudian nomor 30, bagaimana pengarang menggambarkan rasa cinta pada penggalan tersebut? Jawabannya yang A, merasa kehilangan dengan kepergian orang yang dicintai. Ya betul ya. Tuh. Kalau yang B tidak, kurang kenangan indah pernah memikirkan kenangan indah yang pernah ada, enggak. Dia lebih ke merasa kehilangan orang yang dicintai. Mengenang rasa cinta yang pernah ada juga enggak. Menunjukkan kesedihan juga enggak ke situ ya, karena tujuannya tadi dia merasakan tercerai berai juga itu tujuannya untuk kembali mendefinisikan kehilangannya. Terus yang E, mengantar ke pemakaman, enggak, itu enggak masuk ke penggambaran rasa cintanya. Jadi jawabannya yang A. Oke, segitu untuk pembahasan TO UTBK 7 ya. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.